Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal, yaitu membahas tentang syarat-syarat Fatihah. Dan alhamdulillah kita telah membahas yang pertama, yaitu diwajibkan di saat membaca Fatihah tertib, membaca kalimat ba'daha bi ba'din, menyambung kalimat sebagian dengan sebagiannya. Artinya bukan membahas ayat, tapi kalimat yang ada di dalam satu ayat itu harus terhubung, tersambung. Tidak boleh terpisah. Seperti Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kalimat Alhamdulillahirabbil alamin harus sambung. Ini namanya mualah. Ketika sambung setiap kata dengan kata berikutnya sampai ayat, kemudian dari ayat satu ke ayat yang kedua itu juga mualah, itu yang wajibnya, harusnya. Boleh dipisah dalam satu ayat dengan ukuran bernafas. Iyyaka nafas na'budu wa iyyaka nasta'in. Apalagi orang pengek, orang sesek, atau orang yang ngos-ngosan, seperti orang yang terlalu gemuk, ya, terlalu gendut, ya. Mau nggak mau dia untuk panjang kesulitan misalnya, maka boleh dipisah ukuran senafas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apalagi dia punya sesek dan semisalnya. Tapi kalau dipisah lebih dari ukuran satu nafas antar kata, apalagi antar ayat. Antar kata berarti alhamdulillahirabbil alamin itu antar kata. Atau antar ayat, ayat ke satu ke ayat yang kedua dipisah. Lah dipisahnya melebihi, kecuali kalau berhentinya dari per kata atau per ayat sebentarnya tadi itu bertujuan untuk menghentikan bacaan. Mualah yang memisah zikir baik dari Al-Quran sedikit atau banyaknya, atau juga tahmid, ucapan alhamdulillah dari orang yang bersin, atau bahkan menjawab sengaja. Jadi berhentinya dia bertujuan untuk memutus mualah atau melebihi ukuran daripada satu nafas, itu wajib mengulangi. Wajib mengulangi bacaannya kalau sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, lupa, ini mungkin karena pikirannya full, tengah din
Iya, karena abudu baru inget. Nah, ini nggak apa-apa, nggak perlu ngulangi. Nah, jadi kalau berhenti panjang lama tanpa ada udzur, ini secara mutlak wajib mengulangi. Tapi kalau misalnya dia berhentinya sebentar, berhenti tidak lebih dari ukuran satu nafas. Bagaimana ngelihat? Kalau tadi berhenti tidak niat memutus bacaan atau memutus mualanya, maka tinggal melanjutkan. Bukan dengan sengaja. Kalau dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, karena lupa, kalau itu nggak diperbolehkan, atau karena bodoh nggak ngerti, atau juga mengito sin atau shot nggak aja berhenti. Setelah selesai angopnya lanjut bacaannya. Lah itu masalah. Apakah ada sesuatu yang bila dihentikan bacaan Fatihahnya tengah-tengah ayat tidak dianggap baginya memutus mualah? Nah, tidak dianggap baginya memutus mualah. Apakah ada? Iya, ada. Yaitu zikir-zikir yang disunahkan. Nah, zikir-zikir yang disunahkan. Makmum di tengah-tengah membaca Fatihah, imamnya membaca ayat yang menerangkan surga. Di situ dianjurkan bagi orang yang mendengarkan, disunahkan untuk membaca apa? Untuk berdoa meminta surga. Atau diterangkan ayat Al-Qur'an tentang azab neraka, disunahkan untuk minta perlindungan darinya. Bila tengah-tengah baca Fatihah si makmum, imamnya baca itu, diputus, berhenti, ngetop bacaan Fatihahnya, memohon kepada Allah. Misalnya kalau surga, Allahumma inna nas'alukal jannah. Kalau neraka, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Fatihahnya lanjut. Tidak dianggap dia apa? Memutus mualah. Nah, tidak dianggap memutus mualah. Juga sama dengan apa? Membaca amin. Di makmumnya membaca amin dari bacaan Fatihahnya imam. Berarti apa? Makmumnya membaca Fatihah sebelum imamnya selesai dari baca Fatihahnya. Imam baca ihdinas siratal mustaqim. Makmum mulai baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin disunahkan. Jadi zikir yang disunahkan di dalam sholat itu bila dilakukan tidak dianggap memutus mualah. Ya, tidak dianggap memutus mualah. Nah, tentunya yang berhubungan dengan sholat, zikir yang disunahkan di antara kalimat yang tidak dianggap mualah, ya zikir-zikir yang disunahkan. Seperti amin karena bacaan imamnya, permintaan rahmat ketika mendengarkan ayat-ayat rahmat, atau meminta perlindungan ketika mendengarkan ayat azab, dan semisalnya. Begitu juga ketika membaca ayat yang mengingatkan kepada Rasulullah, kita berhenti untuk bersolawat kepadanya, nggak masalah. Tapi solawatnya kepada Nabi, ya, menurut Imam Qalyubi itu pakai dhamir, Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya, Allahumma salli wa sallim alaihi atau Allahumma salli alaihi. Nah, kalau Allahumma salli ala Muhammad, ini membatalkan mualah. Ya, membatalkan mualah, bukan membatalkan sholatnya, tapi membatalkan mualahnya. Akhirnya apa? Bagi dia wajib mengulangi dari pertama lagi Fatihahnya. Kenapa? Batal mualahnya. Kalau pakai nama. Begitu juga tidak memutus mualah apa? Sujud sahwi. Tengah-tengah sholat, tengah-tengah baca Fatihah,
imamnya membaca ayat yang disunahkan sujud sahwi. Makmumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya membaca wasjud waqtarib, sujud imamnya. Makmumnya sujud juga. Setelah itu berdiri lagi. Lah makmumnya ya apa? Lanjutkan Fatihahnya. Lanjutkan Fatihahnya. Lah seperti mualah antar kata harus mualah, tidak boleh dipisah, harus sambung, ya. Tidak boleh lebih dari ukuran satu nafas kecuali karena udzur dan semisalnya. Ya. Sama juga antar huruf dalam satu kata, antar kata atau antar kata atau antar huruf dalam satu kata. Seperti apa? Nasta'in. Nasta'in. Itu kan satu kata. Jangan sampai antar huruf dalam satu kata ini kita orang yang nggak ngerti menganggap bismillah tadi itu bismillah. Dua kata yang berbeda. Nah, seperti itu antar huruf dalam satu kata nggak boleh juga dipisah. Harus sambung. Nasta'in. Tidak boleh. Nasta'in harus sambung. Kalau dia membaca nasta'in, nah, ini wajib kalau berhentinya lama harus ngulangi ayat tersebut. Ya, harus ngulangi ayat tersebut. Berarti nggak perlu ngulangi dari awal. Berarti ngulangi dari atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus bacanya seperti itu, ngulangi. Tapi kalau panjang, ya berarti ngulangi dari awal. Jadi kalau berhentinya nas panjang, ya berarti ukuran lebih dari satu nafas. Tidak lupa, tidak karena udzur. Berkesinambungan atau tersambung antar kalimat, antar huruf. Dengan pembahasan kita lalui. Nah, insya Allah di beberapa pertemuan ke depan tentang apalagi syarat daripada syarat-syaratnya Fatihah. Mudah-mudahan satu syarat ini memahamkan kepada kita, dan dengan tambahnya satu syarat ini lebih sempurna lagi sholat kita dalam menjalankan sholat. Dengan tambahnya satu syarat ini lebih sempurna lagi sholat kita dalam menjalankan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.